Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, pendidikan, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah mencetak generasi unggul kini dan nanti. Tentu saja, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV. Saya perkenalkan narasumber saya yang pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya dengan Bapak M. Mirazul Haidi, MPD. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Barigas pasti ini. Barigas. Oke. Dan juga dengan Ibu Seni Setine, SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat malam Ibu. Malam. Sehat? Sehat. Harus selalu sehat untuk mendidik anak-anak kita. Iya. Oke. Pemirsa, pendidikan adalah pilar yang sangat penting. Tentu saja harus ditopang oleh berbagai sektor. Kita flashback ke belakang. Bagaimana sejarah ketika bangsa Jepang dijatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu sekutu meluncurkan bom itu ke negara mereka. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kaisar Hirohito pada saat itu? Dia bertanya kepada para menterinya, berapa pendidik, guru yang masih ada? Kita bisa melihat bagaimana di Jepang dan juga harusnya di Indonesia, fisik boleh hancur, keadaan boleh hancur, tetapi tidak untuk pendidikan. Nah, untuk membahasnya malam hari ini, bersama saya adalah pendidik-pendidik yang siap mendobrak ketertinggalan, mengangkat harkat dan martabat melalui generasi-generasi milenium yang akan menuju generasi Z. Langsung saja bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Ya pemirsa, kita malam hari ini ingin mendengar bagaimana kurikulum diterapkan di SMA Negeri 2 Palangkaraya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, bagaimana para siswa dan guru, orang tua murid berkolaborasi untuk mendukung segala program yang sudah digulirkan dan diluncurkan oleh sekolah ini. Langsung saja dengan Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, seperti yang saya ungkapkan di awal, sekarang ini kita di tengah pandemi. Pendidikan itu tetap menjadi yang utama, seperti instruksi dari Presiden juga, kemudian Menteri Pendidikan dan juga pemerintah kita. Bagaimana dari teman-teman pendidik di SMA Negeri 2 ini menangkap ini, tetapi saat ini di tengah wabah pandemi? Ya, oke, baik. Terima kasih, Mbak Olive. Dalam kaitannya kita sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita juga harus menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, baik itu Kemendikbud, tentang bagaimana proses pendidikan itu kita jalankan tengah pandemi ini. Kita sebagai satuan pendidikan yang ada di Palangkaraya ini, itu SMA 2 juga melaksanakan aturan-aturan itu, proses itu, termasuk dengan keadaan darurat pandemi ini. Kita melaksanakan, termasuk juga dengan Dewan Guru, orang tua juga kita sosialisasikan, dan para siswa khususnya untuk melaksanakan proses ini dengan baik. Gitu. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, bisa bercerita sedikit Pak, bagaimana sekarang ini SMA 2 dari dulu dan sekarang, seperti apa keadaannya, kemudian capaian-capaian yang sudah teman-teman di sana laksanakan, yang didapat seperti apa? Ya, tentunya dengan sekarang ini agak berbeda, karena ini kan pandemi dan baru mungkin ya seumur hidup dialami oleh yang sekarang ini, berkaitan dengan proses pendidikan kita di era pandemi ini. Sebelumnya kita belajar seperti biasa, tatap muka, melaksanakan pembelajaran,
apa namanya, belajar tatap muka ya, itu yang dilakukan, baik itu apa namanya, ada belajar yang dari hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat ya, sesuai dengan program pemerintah. Nah, kita di SMA 2 juga melakukan yang 5 hari sekolah waktu itu, jadi sampai sore, di mana di situ ada melaksanakan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang kita lakukan dengan 5 hari sekolah itu. Nah, tentunya yang saat ini yang berbeda adalah kita yang yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan kurikulum itu melakukan kurikulum khusus, tapi juga masih dikaitkan dengan kurikulum 13. Nah, tapi suasananya ini yang pandemi ini diusahakan itu anak happy gitu ya, bilang Mas Menteri itu, Pak Menteri kita. Jadi otomatis itu berbeda dengan yang normal biasa yang dulunya. Nah, kita melaksanakan itu. Nah, kemudian juga tentang lomba-lomba kegiatan yang masih ada, tapi dalam kebanyakan itu daring, ya. Jadi kita lakukan juga. SMA 2 juga mengikuti proses itu sampai sekarang. Oke, saya bergeser ke Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebelum kita lebih jauh lagi berbincang, apa sih Bu tupoksi dari bidang kesiswaan ini sendiri? Ya, terima kasih. Tugas pokok bidang kesiswaan itu membidangi bagian pembinaan kesiswaan siswa. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 itu tentang pembinaan siswa dan prestasi siswa. Nah, dalam hal ini kita pihak sekolah juga membuat suatu program. Kalau dulunya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, memang ada perbedaan pelaksanaannya. Tapi pada dasarnya kita tetap seperti yang sebelum COVID juga. Harus ada program pembinaan ekstrakurikuler juga tetap kita laksanakan. Tetapi ada apa namanya? Dipilah-pilah gitu. Kalau seperti olahraga misalnya itu kan tidak boleh dilaksanakan, kecuali yang sifatnya akademik dan juga seni. Ini karena pelaksanaannya boleh melalui daring atau online gitu. Jadi pembelajaran mereka atau pembinaan mereka melewati online. Nah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan hari-harinya guru-guru kita buat jadwal tersendiri. Jadi guru sudah dibagikan siapa sih yang membimbing dalam ekstrakurikulernya masing-masing. Nah, ada yang bidang akademik, ada bidang non akademik. Nah, untuk pencapaian juga prestasi anak-anak kita SMA Negeri 2 ini memang dari tahun ke tahun ya selalu ada peningkatan. Yang jelas karena mungkin kemajuan teknologi, kemudian juga semakin berubah zaman itu kan pasti ada sesuatu hal-hal yang baru. Nah, anak-anak kita ini cukup kreatif juga. Begitu mereka mendapat informasi, mendapat pengetahuan yang baru, mereka berkonsultasi dengan pihak sekolah. Mereka mau mengikuti kegiatan itu. Contohnya seperti ekstrakurikuler tentang jurnalis ini ya. Anak-anak SMA 2 itu udah ada ekskulnya, ada ekstrakurikulernya. Kurang lebih 40 orang anggotanya. Nah, itu dari tahun ke tahun memang selalu bertambah. Kami buka untuk jenis ekstrakurikulernya. Karena ini sifatnya adalah pembinaan anak-anak, penyaluran bakat minat mereka. Menyalurkan bakat anak-anak intinya di situ. Tapi tujuan akhir adalah prestasi. Sebagaimana moto SMA 2. SMA 2 punya moto bekerja keras, belajar cerdas, dan prestasinya jelas. Jadi prestasi itu tidak hanya dia juara 1, juara 2, juara 3, tapi prestasi di bidang pelajaran dia mampu untuk meraih nilai yang bagus juga prestasi. Kemudian karakternya baik juga itu prestasi. Nah, itulah yang pekerjaannya atau topoksinya kesiswaan. Jadi arahnya adalah kepembinaan siswa. Pembinaan itu ada bersifat kedisiplinannya untuk menanam atau membentuk karakter anak-anak, ada juga penyaluran di bakat minatnya. Gitu. Berapa sih Pak Kepala Sekolah? Sekarang itu siswanya di SMA Negeri 2 sendiri? 1.300-an. 1.300 dengan guru? Guru 81.
Seperti apa untuk menyeimbangkan, membalanskan ini ketika kita melihat ada angka-angka yang sepertinya jauh sekali dari idealnya? Ya, kita terpaksa kita melihat dengan keadaan yang seperti itu, kita menempatkan guru-guru yang sesuai dengan apa namanya latar belakangnya dulu. Dengan ini berapa jumlah gurunya yang ada di satu mapel itu kita bagi, kemudian juga penguasaan dari guru itu, karena ada yang gurunya ini kan ada yang baru, pindahan, ada yang lama. Nah itu kita atur, itu kita minta dengan waka kurikulum ya untuk mengatur itu. Nah kemudian penjadwalan, kemudian apa namanya mata pelajaran tadi, pelajaran apa saja. Karena kita menggunakan K13, nah itu ada peminatan, lintas minat, itu yang apa namanya disesuaikan dengan guru yang bersangkutan. Iya. Saya tertarik tadi Ibu Wakil mengatakan bahwa anak-anak ketika ada pembaharuan, ada sesuatu yang baru, mereka lebih agresif, lebih cepat tanggap. Bagaimana dengan guru-gurunya sendiri, Pak? Guru-gurunya juga, ya memang tidak semua ya, karena tipe orang itu kan berbeda karakter dan wataknya. Nah, jadi ada yang cepat respon, yang mungkin sesuai dengan karakter tadi ya, terutama karakter atau minatnya juga. Nah inilah kita memilih guru-guru tadi yang punya karakter yang mirip dengan siswa. Tetapi kan kalau melihat saat ini seperti pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka kan para pendidik ini harus belajar, Pak. Karena kan teknologi ini terus berkembang. Nah, seperti apa dari sekolah sendiri menaungi ini, mewadahi ini, mensosialisasikan ini kepada guru-guru? Nah, kita yang sebagaimana dikatakan oleh Waka Kasihwan kita tadi, belajarnya kita itu tetap saja gitu. Mungkin durasi waktunya, pola belajarnya yang beda gitu. Artinya tidak ada libur gitu. Tetap belajar, tapi ini belajar dari rumah ya, atau PJJ atau PDR. Nah, kita sebelum memulai dari pembelajaran itu kan yang dia kan 13 Juli tadi 2020 kita mulai pembelajaran tahun ajaran baru ya. Itu kita sudah persiapkan di sekolah. Jadi kita sosialisasi, kita buat IHT lah. IHT-nya juga dengan daring. Jadi kita latih guru-guru untuk menghadapi keadaan seperti ini, pandemi ini. Nah, apalagi tuntutannya sebenarnya sebelum pandemi itu kita ingat 4.0 era digitalisasi. Jadi terpaksa guru-guru mau melek teknologi, melek informasi. Nah, apalagi dengan keadaan seperti ini yang mau tidak mau, karena apalagi kita di Palangkaraya ini kan masih zona merah. Nah, terpaksa gurunya itu kita kasih informasi lah, bantuan-bantuan. Nah, itu difasilitasi oleh teman-teman khususnya dari kurikulum untuk memberikan pembelajaran itu kepada siswa. Itu. Kemudian saya ke Bu Waka. Ketika terjadi pandemi seperti ini, Bu, anak-anak pasti kaget. Pihak sekolah juga pasti kaget. Bagaimana dari pihak sekolah ini sendiri, khususnya dari kesiswaan ini, mengatakan ini kepada anak-anak kita nih, berubah loh pola belajarnya. Kita harus seperti ini loh. Seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Memang ini kita sama-sama kerja keras juga ya, sesuai moto kita, kerja keras, belajar cerdas, dan prestasinya jelas. Jadi itu tetap kita terapkan, karena kalau kita terlalu bergaya-gaya lama, kita tertinggal. Oleh sebab itu, kita memotivasi siswa kita dengan teknologi juga. Jadi ada komunikasi dengan anak-anak atau siswa, bahwa ayo kita siap untuk menghadapi tantangan. Tapi itu bukan menjadi beban. Jadi artinya kita memberi motivasi kepada siswa melalui cara kita berkomunikasi yang baik dengan mereka, yang harmonis, yang mengajak mereka untuk lebih nyaman dan menyenangkan. Itu. Nah, intinya menyenangkan ini seperti apa, Bu? Membuat menyenangkan, kalau saya ngelihat anak-anak sekarang belajar satu hari mungkin mereka bisa full dengan ini. Bagaimana mereka menunduk, bagaimana mereka hanya membaca tulisan, tidak melihat wajah gurunya yang mengajar, itu seperti apa, Bu? Menyenangkannya. memang dilema juga bagi kita ya, tapi kita selalu mencoba. Yang namanya hal-hal baru kita harus coba. Kita nggak boleh menghindar dari permasalahan. Tapi kita harus hadapi. Karena kita sering memberikan motivasi ke anak-anak, dihadapi, dihayati. Nah, kalau sudah kita menghayati, baru kita nikmati.
pada saat kita menghayati itu, kita berarti berusaha bagaimana membuat suasana kita sendiri. Saya kadang-kadang mengirim ke siswa itu lewat classroom. Ini loh tip-tip belajar daring. Itu juga kita dapat dari sumber-sumber media, kita kirim ke siswa. Ada 6 tip untuk belajar lewat daring. Ada cara tidak jenuh untuk belajar daring. Itu kita kirim ke siswanya. Nah, nanti mereka jawab, "Iya Bu, terima kasih Bu, Ibu sudah berikan motivasi untuk kami." Kalau SMA 2 sendiri, adakah juga Zoom Bu di satu ruangan sekali-sekali mungkin mereka, atau seperti apa? Kalau Zoom, siswa itu kan gurunya langsung dengan siswanya, tidak di ruangan sekolah. Iya, maksudnya mereka di dalam satu frame gitu? Iya, ada forumnya, ada. Jadi masing-masing guru kan punya ID sendiri, link sendiri. Jadi semua guru pasti memiliki itu. Mereka mengajarkan lewat itu. Nah, kita masuk di situ, di classroomnya. Bisa juga masuk di Zoom. Tapi yang jelas begitu dapat banyak guru ini kan harus banyak juga pengetahuan yang luas kita dapat, misalnya hal-hal yang baru dari informasi nih kirim ke siswa. Kan mereka bisa lupa untuk membuka-buka seperti itu. Akhirnya inilah salah satu cara kita juga untuk memotivasi mereka. Karena kita tidak bertemu muka dengan mereka. Saya penasaran dengan kepala sekolah. Anak-anak itu sekarang sangat aktif. Seperti dikatakan kita adalah generasi milenial. Kemudian kita akan menuju lagi nanti generasi Z. Yang namanya handphone, yang namanya Android dan lain sebagainya itu kan mereka bebas Pak berselancar. Bagaimana? Adakah tips supaya anak-anak ini tetap menjaga mereka itu di koridornya? Karena di sini kan tinggal klik Pak. Misalnya situs yang tidak boleh, situs yang dalam tanda kutip belum umur mereka, kita kan tidak bisa melihat secara langsung. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah? Ya, oke. Nah, ini berkaitan dengan gadget itu, pendidikan dunia maya, ya. Dunia, jadi ada dua dunia nyata dengan dunia maya. Ini sekarang pandemi ini kan banyak mayanya berarti. Nah, dan mereka juga belajar dari jauh. Tetapi di sekolah itu tetap memberikan motivasi dan informasi bagaimana mereka itu menggunakan gadget mereka seefektif mungkin. Apalagi ini kan berkaitan dengan kota dan sebagainya. Nah, makanya di pembelajaran itu untuk seperti tadi membuat menyenangkan, happy. Jadi gurunya itu saya dapat informasi dari gurunya, memang dari sebelum pandemi ini juga kita melaksanakan literasi. Jadi karena di waktu kami itu kan 1 jam 30 menit. Jadi disitulah diisi oleh guru sebelum masuk materinya. Dia menghimbau, memberikan semangat, termasuk ngecek fisiknya. Itu mungkin dengan berbagai macam inilah kegiatan yang membuat suasana bahagia. Nah, termasuk informasi penggunaan gadget tadi yang efektif, efisien, yang bijak lah. Itu berarti di sini kan tetap harus yang namanya pembinaan karakter dan akhlak. Tapi memang nggak bisa 100% karena kita kan namanya kita memberitahukan aja dan dia di rumah. Nah, cuma ngeceknya itu tadi pada saat dia PBM kita kontrol sensinya, kita harus buka tatap muka langsung gitu ya. Nah, jadi di situ dulu gurunya memulainya sebelum masuk materi. Jadi nggak langsung materi gitu. Jadi dibuat literasi dulu, entah nyanyi, entah apa. Itu yang SMA pun tetap seperti ini. Iya, begitu. Jadi beberapa bersaat sebelum masuk materi. Nah, inilah termasuk materi-materi yang disampaikan, baik diambil dari YouTube, nah dan sebagainya. Itu untuk variasi. Jadi tidak muka gurunya saja. Kalau muka gurunya kan bosan. Sudah yang tatap muka, nggak tatap muka lagi, kelihatan itu lagi. Apalagi dengan pakaian yang beda-beda nanti kan. Nah, makanya dengan dia berseragam juga itu membuat motivasi. Supaya merasa situasionalnya, psikologinya itu kayak serius sekolah. Gitu. Ya, serius santai gitu. Oke, santai kemudian mereka belajar di sini. Nanti saya ingin mendengar penjelasan Bapak seperti apa tanggapannya dengan Merdeka Belajar seperti yang didengungkan oleh Pak Menteri kita. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Tatap Muka.
Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada hari ini, mencetak generasi unggul kini dan nanti bersama SMA Negeri 2 Palangkaraya. Kita lanjutkan lagi. Pak Kepala Sekolah, seperti saya ungkapkan di awal, dan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana teman-teman ini menanggapi yang namanya Merdeka Belajar, kemudian seperti apa mensosialisasikannya itu kepada siswa dan juga akademisi yang ada di tempat di sekolah tersebut? Ya, oke. Ya, jadi yang Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan itu di khususnya pada saat ini di era pandemi juga, itu adalah tergantung soal kepada gurunya. Jadi ini yang lebih utama itu gurunya, karena bagaimana guru itu mentransfer ilmunya kepada siswa itu supaya tepat, benar dalam keadaan pandemi ini. Lah yang merdekanya di mana, Pak? Supaya anak itu, jadi mereka begini, mereka mengajar itu adalah guru diberikan kewenangan untuk mengajar pada siswa, tapi tetap berpedoman pada kurikulum 2013 juga, tidak berpatokan pada standar ketuntasan kurikulum dengan standar yang secara nasional itu standar nasional. Standarnya itu tidak. Tetapi di sini adalah kuncinya happy itu tadi. Happy, anak itu gembira, itu tujuan Merdeka Belajar. Nah, jadi disinilah yang tuntutannya tadi kepada guru-guru, termasuk guru-guru SMA 2. Kami juga selaku dari Satuan Pendidikan Pimpinan di sekolah memberikan masukan kepada guru-guru supaya tidak ada PR. Jadi tuntas di situ. Dan kalau K13 itu kan tuntas. Nah, apalagi ini tidak menuntut ketuntasan kurikulum dengan KKM-nya. Tidak, itu sudah ada tuh peraturan dari menteri. Nah, inilah rambu-rambunya. Nanti kalau dituntut misalnya seperti jam aja kan 30 menit di sini. Nah, disitulah bagaimana guru itu mengolahnya sebagaimana yang saya katakan tadi. Mungkin nanti dalam pembelajaran mereka menyajikan video yang diambil dari YouTube supaya senang, termasuk tadi literasinya sebelum masuk mereka dalam pembelajaran. Nah, ngecek siswanya bagaimana, siswanya diminta seperti apa sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi tidak serius langsung gitu. Jadi intinya kalau saya mengatakan itu sersan lah. Seriusnya itu ilmunya, santainya itu jangan kaku. Jadi jangan melulu kalau serius itu kan misalnya kalau gurunya serius, gurunya aja ditatap terus. Nah itu, jadi sedikit-sedikit saya ada melihat punya gurunya itu ada pembelajaran betul dari salah satu mapel ada memperlihatkan kepada saya tentang penyampaian pembelajaran kepada siswa. Jadi dia membuat video itu diambil dari YouTube, di setting gitu, diolah. Jadi ada juga memang dari gurunya yang membuat seperti itu, tapi kadang-kadang adalah yang tampil selain gurunya, jadi suaranya saja. Kreativitas guru di sini juga dituntut. Untuk supaya anak itu nggak monoton. Itu tadi, kalau monoton kan bosan. Nah itu tadi lah, karena tuntutannya happy. Kemudian untuk sarana dan prasarana sendiri untuk SMA 2, Bu? Apakah semua murid ini punya gadget? Atau seperti apa kuotanya? Karena kan jujur saja ini kuotanya kadang juga sangat miris ini kalau orang tua murid ini. Seperti apa dari SMA 2 sendiri? Iya, mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan keadaan. Jadi anak-anak yang memang mereka tidak bisa mengadakan alat atau ponselnya, sekolah bisa membantu. Seperti? Membantu misalnya bisa menggunakan lab, tapi sementara ini belum ada. Kayaknya siswa kita ini mampu semua kayaknya. Walaupun mereka itu ya boleh dikatakan ada juga memang yang tidak mampu, tapi kenyataannya tidak ada yang mengeluh sampai sekarang. Kami tidak bisa ikut karena tidak punya HP, prasarana. Nah, ternyata itu bisa dilakukan. Nah, seperti apa yang dikatakan kepala sekolah, memang kontrol kita sekolah dan kepala sekolah itu kontrolnya kuat dengan guru-guru. Itu intinya di situ. Jadi nomor HP guru-guru, link mereka juga ada dengan kepala sekolah. Jadi kontrol di situ intinya. Kalau misalnya selain daripada daring seperti ini, adakah dari pihak sekolah juga menyediakan misalnya flash di CD, jadi mereka bisa mengambil ke sekolah, tidak harus selalu bertatap muka lewat layar atau gadget? Atau seperti apa, Bu? Atau mereka boleh pinjam ke sekolah buku atau seperti apa? Boleh. Di sekolah sudah ada perpustakaan. Jadi lengkap, di sana ada buku-buku. Siswa boleh pinjam sampai 1 semester pinjamnya, dan itu biayanya tidak dipungut. Misalnya terlambat ngumpul nggak ada, tidak ada. Jadi anak boleh pinjam sampai dia
kapan dia bisa mengembalikan. Yang penting tercatat dengan baik, ada bukti bahwa mereka membawa itu, nanti akan dikembalikan begitu. Kalau itu lengkap, buku-bukunya ada untuk sarana-sarana yang seperti Iya. itu, pendukung itu. Iya. Kemudian bagaimana dari sekolah ini mengajarkan melalui mata pelajaran itu tadi yang namanya pendidikan karakter, akhlak anak-anak itu seperti apa, Bu? Kalau dulu kan oke kita bertatap muka, Iya. mengajarkan mereka secara langsung, lisan, Iya. tetapi Iya. ketika melalui media seperti ini, Ya. seperti apa? Tadi sudah sebagaimana yang dijelaskan kepala sekolah tadi ya, pada saat guru mengajar, guru kan tidak langsung tok ke materi. Misalnya dia masuk jam 7.30. Jam 7 itu sudah start, guru SMA sudah start jam 7 buka dah linknya. Mereka mulai mengabsen siswa, kemudian perkenalan dengan anak-anak walaupun sudah kenal, mengajak Iya. berdoa, itu udah pendidikan karakter. Oke. Jadi kalau mereka berdoa berarti mereka tahu bahwa mereka itu punya akhlak yang mulia. Berarti setiap melakukan pekerjaan, setiap melakukan sesuatu harus berdoa dulu. Nah selain itu juga memang ada program sekolah. Punya sekolah, di sekolah itu kan ada peraturan. Iya. Jadi ada tata tertib. Tata tertib itu disosialisasikan ke siswa dan orang tua. Nah itulah yang menjadi filter di sekolah. Jadi mereka harus menuruti, melaksanakan yang dilarang dan yang tidak dilarang dia harus tahu. Dan itu harus sampai kepada orang tuanya. Kami bagikan kalau sekarang kan lewat daring kita masukkan di classroom, terus mereka harus print out, taruh di kamar masing-masing. Di situ lengkap sudah 15 menit sebelum jam pelajaran mulai sudah berada di tempat belajarnya. Kalau di rumah kan di rumah dia. Iya. Nah kemudian setelah itu mengikuti pelajaran walaupun di rumah harus menggunakan pakaian seragam. Sudah ada jelas di situ bunyinya. Itu salah satu juga untuk pendidikan karakternya. Nah, Ini. kemudian pertanyaan berikutnya. Sepertinya saat ini berbanding terbalik ketika kita berbicara tentang karakter. Kalau dulu anak-anak kita diajari, ketika bertemu dengan orang tua kita memberikan salam. Iya. Sekarang kita tidak boleh bersentuhan. Iya. Kemudian kalau dulu anak-anak diajarkan bersosialisasi seluas-luasnya dengan siapapun, sekarang harus menjaga jarak. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan bagi mereka sepertinya kok bertolak belakang, berbanding terbalik dengan yang seharusnya aturan kita ketimuran kita. Bagaimana menjelaskan ini kepada generasi-generasi sekarang, khususnya teman-teman di SMA Negeri 2 sendiri? Ya, itu memang semua kita merasakan ya, karena keadaan seperti ini tidak hanya di SMA kita mungkin yang juga melakukan itu. Kita lebih banyak berkomunikasi dengan anak, walaupun itu lewat media sosial seperti Google Classroom. Semua anggota sekolah itu berhak untuk menyampaikan. Jadi tidak hanya satu atau kepala sekolah saja, tapi guru, wali kelasnya terutama ya, juga harus menyampaikan itu kepada siswanya. Karena sesuai dengan protokol kesehatan kan, Ya. harus jaga jarak. Jadi itu harus digaungkan setiap hari. Sebelum mengajar, tolong ya jaga jarak. Mungkin ingatkan seperti itu. Jadi guru dan semua anggota sekolah itu bisa melakukan itu. Tidak hanya tugasnya kesiswaan saja, tapi semua orang yang berada di sekolah melakukan itu untuk membiasakan siswa kita. Membiasakan, nanti itu juga termasuk pembiasaan karakter. Nah, nantinya setelah Di ini era new normal. Iya. Kita kan masuk era new normal ini. Iya. Nah, kemudian yang menjadi pikiran saya, seperti saya katakan tadi, sepertinya berbanding terbalik ajaran orang tua kita dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kita bersentuhan, ekspresi kasih sayang. Kalau sekarang saya dengan bapak aja, dengan ibu aja, jarak itu harus diatur. Iya. Nah, feel-nya supaya anak-anak ini di era sekarang itu tetap dapat gitu loh, Bu. Seperti apa? Mengajarkan ini kepada anak-anak. Jadi interest mereka itu masih ada, rasa antara satu dan lain itu masih ada. Mungkin ke Bapak lagi karena Bapak dari tadi senyum-senyum aja nih. Karena Bapak dari tadi kayaknya ke Bapak udah kepengen ngomong gitu. Ya, apa namanya? Itu kan era pandemi ini, era apa namanya ya? Kita apa namanya itu bencana ya, Ya, bencana bencana non alam. Ya, non alam. Itu kita jelaskan di situ. Jadi Oke. kita memberikan kepada anak. Jadi hal-hal kesehatan itu lebih penting dulu daripada yang lain-lainnya. Makanya juga termasuk Kementerian Pendidikan ini kan merubah kurikulumnya Iya. dari pengajaran kepada siswa. Ya memang apapun itu tetap adalah di psikologi anak itu kok apa namanya kok nggak bisa lagi lah salaman gitu. Iya. Nah disitulah kita memberi pemahaman
Ya kita ngatakan misalnya anak, maaf ya kayak ini. Ya, saya juga ada ketemu anak waktu mereka ke sekolah, mereka mau salaman. Jadi saya yang mengatakan duluan. Maaf ya, karena kita ini, oh baru sadar, karena memang kadang-kadang karena sudah kebiasaan lama, sudah berpuluh-puluh tahun, dirubah dengan beberapa bulan saja. Jadi kadang-kadang mereka ingin sadar. Nah, disitulah kita mengatakan, oh maaf ya. Nah, jangan gara-gara kita. Kalau dulu kita dibilang tidak sopan, ada orang tua, apalagi ngomong jauh-jauh, kita nggak dikira, tuh kan? Terpaksa kita menjelaskan dulu. Jadi maaf ya. Nah, itu baru dia ingat. Oh iya. Nah, jadi disitulah perasaan mereka. Kalau cuma kita diam saja, langsung, nah dia kaget. Mungkin karena itu tadi sudah bertahun-tahun kan biasanya kalau ketemu salaman, apa tiba-tiba gak mau salaman nih, ada apa ini? Nah jadi gitu, maaf ya, nah baru tetap kita lakukan misalnya dengan sentuhan ini tadi atau dengan gitu. Nah jadi mereka paham, sehingga di hati mereka tuh gak ada lagi merasa negatif gitu, ya, dan menyadari gitu. Kemudian Pak, saya tertarik juga bagaimana teman-teman dari sekolah SMA Negeri 2 ini, para pendidiknya itu mensosialisasikan pelajaran, kemudian caranya kepada orang tua. Yang notabene orang tua itu tidak semua basicnya sama. Contoh, ketika misalnya kita harus berhadapan dengan IPA, kimia, orang saya sendiri misalnya jurusan sosial misalnya, itu seperti apa Pak? Kan tingkat kesulitannya lumayan itu. Memang dari mapel-mapel itu kan beda, terutama yang eksak itu yang agak sulit. Nah kita juga memberikan keleluasan, saya juga dengan guru ini, tetap ada dengan ini kan kita bergandengan terus dengan suasana pandemi ini, bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Nah di dalam penyampaiannya kadang-kadang dia kan membuat secara umum dulu pembelajaran biasa. Kalau tidak ada, biasanya gurunya itu memberikan ruang khusus kepada anak itu untuk bertanya. Jadi entah itu melalui WA, seperti itu misalnya. Nah, yang memang darurat sekali itu bisa datang, tapi dengan protokol kesehatan. Datang misalnya nanya ini bagaimana Pak di ini. Nah, tapi selama ini tidak ada. Yang mereka lakukan adalah chat. Ataukah orang tuanya ini pasrah kepada anaknya, dianggapnya anaknya bisa aja tuh ngerjakan, ada Mbah Google di situ, atau seperti apa? Nah kalau orang tua itu selama ini memang tidak ada juga sih yang secara komplain yang pembelajaran itu nggak ada. Ya mungkin sebagian saja orang tua karena belajar dari rumah, otomatis anaknya itu di rumah terus. Jadi mungkin orang tua itu ada yang berpikir, kenapa anak saya ini di sini kan? Bahkan di dalam ruangan, terus di kamar, terus tidak keluar-keluar. Ya seperti saya punya anak juga seperti itu. Ya mau nggak mau namanya belajar dari rumah, bukan dari halaman. Jadi di rumah dia. Nah mau nggak mau kita orang tua juga memaklumi, asal di jam-jam yang memang dia belajar. Kalau tidak ya silahkan. Kan seperti jam belajarnya tadi kan dikurangin juga. Makanya jam masuknya juga kami nggak terlalu pagi sekali juga, supaya anak itu kan supaya membina karakternya tadi, dari bangun, persiapan itu kan butuhkan waktu. Nah dia juga berhentinya pelajaran juga sebelum makan siang. Jadi tetap ada jedanya gitu loh. Kalau yang tatap muka itu sampai sore malah, mereka makan di sekolah. Paling umum tuh di sekolah. Tapi sepertinya mereka bertemu itu lebih happy. Nah, itu cuma memang dengan gurunya juga. Ya, cuma memang orang tua ini yang kadang-kadang mungkin melihat anaknya tadi kenapa berkurung terus. Nah, disitulah dari anak itu kita juga menyampaikan kepada anaknya tentang pembelajaran termasuk jadwal tadi supaya orang tua tahu dan disampaikan juga ke orang tuanya. Itu ini loh. Kan seperti jam kerja kita juga. Pada saat ini kita bekerja, yang mana bisa ke rumah kan? Gitu loh. Jadi, nah, kemudian pertanyaan selanjutnya boleh dijawab oleh Bapak dan Ibu. Orang tua pada saat jam yang sama itu mereka melakukan pekerjaan. Banyak juga yang bekerja. Untuk pengawasan anak ini seperti apa Pak? Bantuan dari sekolah mengarahkan orang tua. Ketika misalnya dia harus mengerjakan tugasnya sebagai pegawai, staf atau apapun lah itu. Intinya dia bekerja. Seperti apa dari sekolah? Nah, saya dulu nanti ibu kasih suara. Ibu ini guru BK juga. Ibu ini guru BK juga. Betul, ibu tuh sering masuk ke situ. Memang saya minta. Nah biasanya kalau kepala sekolah kan supervisinya yang kalau tatap muka tuh 2 kali saja. Supervisi ini kan nggak mungkin supervisi tiap hari kepala sekolah. Ya psikologinya anak juga merasa juga melihat kepala sekolah kan.
mungkin temperamen apa performanya. Nah itu tadi yang tapi tetap saya monitor sekali-sekali kita masuk di anak. Nah dengan itu kita serahkan gurunya. Jadi gurunya yaitu tadi dari masuk dia harus dibuka dulu videonya, jangan ada yang tutup dari absensi. Nah itu kita ada BK juga di situ kontrolnya. Kalau ada apa-apa kita beritahukan ke orang tuanya. Nah selama tidak ada pemberitahuan berarti aman. Itu aja. Jadi orang tua bebas saja karena kita sudah beritahukan jadwal tadi. Dan orang tua tetap bisa bekerja seperti biasa tanpa harus khawatir berlebihan. Nggak usah. Ibu mau menambahkan? Saya kira itu sudah cukup kepala sekolah. Ya pokoknya yang penting itu kerjasama di sekolah itu antara kepala sekolah dengan staf dan seluruh guru-guru untuk tetap bersama-sama mengingatkan siswa. Dan juga selalu komunikasi, terutama wali kelas di sekolah itu kan ada wali kelas yang memang ada grup wali kelas dengan orang tua. Kalau dulu namanya paguyuban. Sebelum COVID ini ada paguyubannya yang pertemuan di sekolah. Nah sekarang paguyuban itu tetap aja, tapi mereka lewat online gitu. Jadi ada masalah anak, wali kelas segera langsung ke orang tuanya karena ada nomor HP orang tua dengan wali kelasnya. Begitu. Kalau saya bergeser lagi kembali ke kurikulum, yang dikatakan di sini penerapannya kurikulum darurat itu seperti apa, Bu? Kita ada PDR, kemudian ada kurikulum 13, ada kurikulum nasional, kemudian ada yang dikatakan kurikulum darurat itu yang diterapkan oleh teman-teman dari SMA Negeri 2 seperti apa? Ya itu tadi, kurikulum darurat itu kan melihat keadaan dari darurat ini, tapi tetap mengacu ke K13 yang tidak menuntut ketuntasan tadi, termasuk KKM-nya. Itu yang dikatakan darurat. Mereka belajarnya, mereka belajarnya tuh happy anak. Jadi jangan monoton misalnya seperti tadi melakukan Zoom tetap muka gurunya aja yang kelihatan terus sampai besar. Nah ini bosan juga, apalagi yang jangankan 30 menit kan, ya beda dengan melihat muka artis kan. Atau bertatap muka langsung dengan gurunya. Iya, sudah pernah tatap muka nggak ini lagi. Nah terutama yang lama, yang kelas 11, kelas 12. Kalau kelas 10 kan baru, ya masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa kalau kelas 10 kan, masih ini perlu kenal sama gurunya ini. Ya memang ada, anak saya juga begitu. Karena gurunya baru ngajak dia nggak tahu, karena tahunya di WA. Oh ini siapa sih nama guru ini? Nah, ternyata jadi, itu gurunya. Ya, karena saya tahu ini gurunya seperti ini. Nah saya beritahukan ke anak saya, jadi seperti itu. Jadi bisa variasi lah, supaya tidak membosankan tadi. Berarti memang harus kembali dituntut kreativitas, inovasi dari guru. Oke, pertanyaan selanjutnya, sekolah seperti apa menyelaraskan dunia pendidikan dengan dunia kerja atau membekali anak-anak ini dengan skill selain daripada teori? Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka Mencetak Generasi Unggul Kini dan Nanti. Kita kembali lagi Pak, tadi kita sudah ngobrol seperti apa, kemudian selanjutnya seperti apa dari pendidikan ini sendiri, dari sekolah yang namanya untuk membalanskan bagaimana mereka juga punya life skill nantinya. Kemudian kebutuhan pasar itu kan pasti berubah. Sekarang kan tidak seperti dulu lagi ketika dunia gadget dengan hingar-bingarnya, otomatis yang namanya SDM itu kan juga akan berbeda. Seperti apa? Bapak kan? Bapak apa Ibu? Siapa yang duluan? Silahkan. Ya, Nanti dan sekolah itu kan punya program, Ya. ya. Baik ekskul dan kokurikuler. Nah disitulah untuk membentuk karakter siswa, khususnya ekstrakurikuler. Nah disinilah kami mencari siswa itu sesuai dengan bakat dan karakternya. Jadi kalau misalnya ada event-event, kita rekrut siswa itu, kita tawarkan. Nah di sini peranan gurunya tadi sesuai bidangnya, mencari siswa yang mana yang bisa melakukan itu gitu. Jadi tidak, karena masing-masing anak kan beda karakter, bakatnya beda. Nah disitulah kita asah, kita bina siswa itu. Nah sampai dia nanti keluar dari sekolah, bahkan dia melanjutkan perguruan tinggi juga berkaitan itu. Kalau untuk life skillnya sendiri Ibu, bagaimana pembinaan siswa? Karena sekarang kan dengan harapan ketika mereka lulus dari SMA ini, mereka mungkin ada yang bekerja. Oke lah kalau mereka misalnya melanjutkan kuliah, misalnya tidak. Seperti apa bekal yang dibawa mereka ini? Ya, anak-anak tadi kan udah ada program sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, itu juga mempersiapkan untuk karir mereka masa depan. Dengan mereka punya keterampilan misalnya menari, keterampilan nyanyi, keterampilan mereka misalnya melukis, itu nanti bisa dibawa mereka sampai mencari pekerjaan mereka nanti. Nah, untuk mereka misalnya tidak bisa kuliah, mereka bisa menggunakan keterampilan yang mereka dapat di SMA. Setelah itu bisa waktu kuliah pun mereka bisa diiringi dengan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan sambil membiayai hidupnya kuliah. Jadi di situ sudah sekolah mengajar mereka untuk masa depannya. Itu semuanya sudah tertata dari program sekolah. Mulainya kita kan membuat kegiatan membuka ekskul, berapa jenis ekskul misalnya. Nah di SMA 2 itu ada 42 jenis ekstrakurikuler. Jadi siswa ditawarkan yang berbakat di bidang itu kita masukkan. Kemudian kita juga tetapkan siapa guru yang kata kepala sekolah tadi mendekati dengan ekskul itu yang punya bakat ke situ. Nah walaupun gurunya tidak bisa langsung dia yang melatih, dia bisa menghubungi orang lain atau menggunakan siswa yang sudah terampil untuk melatih temannya. Ini akhirnya nanti adalah tujuannya untuk karir masa depan mereka, mempersiap anak untuk masa depan. Oke. Bapak Kepala Sekolah melihatnya seperti apa ke depan? Saat ini pendidikan anak-anak seperti ini sudah diplot, programnya seperti ini. Kemudian bayangan untuk ke depannya seperti apa Pak saat ini? Ya, kalau saat ini ya memang masih belum bisa diprediksi secara ini ya, tapi saya yakin saja karena kami dari proses pembelajaran itu tetap jalan, seperti kegiatan-kegiatan tetap ada. Kadang kita bertemu siswanya dan gurunya, kalau ada kegiatan gitu masih bisa, jadi ada komunikasi tetap jalan. Nah jadi dalam saat-saat ini kita masih optimis saja. Kalau program unggulannya sendiri ke depan yang akan digulirkan oleh teman-teman dari SMA 2? Ya kita unggulannya untuk siswa itu mereka mempunyai bakat dengan ilmu yang mereka miliki, teori-teorinya, dengan termasuk bakat tadi seperti seni tadi, itu yang kita buat di dalam ekskul, itu kita bagikan dalam ekskul. Itulah yang untuk bekal-bekal mereka. Adakah Bu kerjasama selama ini dari mungkin SMA 2 sendiri mungkin ke kantor-kantor atau perusahaan atau seperti apa Bu? Misalnya ini kami sudah memiliki nih anak-anak yang tampil, yang tangguh dan lain sebagainya. Boleh tidak misalnya kami kerjasamakan dengan swasta atau investor atau apapun lah itu? Itu memang sudah dari dulu kita ada ya. Tapi memang untuk saat ini ya, kita itu sudah merencanakan juga untuk anak-anak kita misalnya
Ya contohnya aja di TVRI itu kan ada siswa kita yang dulu yang kerja di situ, yang punya terampil nyanyi dari SMA 2, itu kerja di TVRI gitu. Tapi tidak sekolah langsung menyalurkan. Mereka sendiri karena merasa sudah punya memiliki keterampilan itu, dia mendapatkan informasi-informasi, dia bisa mencari sendiri. Yang jelas sekolah membina mereka, memberikan pengetahuan pendidikan di sekolah itu, mereka sendiri bisa mencari. Tetapi sekolah juga tetap bisa bekerja sama dengan pihak lain, pihak instansi tertentu, misalnya dengan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Iya, bidang mereka masing-masing. Misalnya ada anak yang punya ini kayak informasinya, melalui guru BK. Guru BK itu kan memberi bimbingan karir untuk siswanya. Jadi guru BK mencari informasi misalnya di kantor-kantor, memberikan ini loh, ada penerimaan yang bakatnya suka pesawat-pesawat terbang, suka bermain musik, silahkan kalian, ini ada informasinya. Jadi guru BK yang akan menyalurkan melalui bimbingan karirnya, pendidikan bimbingan karir itu. Bisakah saat ini kalau sekolah itu pun menjadi marketing untuk teman-teman ini, untuk adik-adik kita ini? Sebenarnya sih bisa, cuma ya itu kendalanya seperti yang sebelumnya, kami kan ada sosialisasi dari OJK. Dari OJK itu ada datang ke sekolah, berikan sosialisasi tentang OJK. Nah, dari beberapa siswa kami itu terpilih, dimintakan magang ke sana, itu 1 bulan berapa. Tapi karena berkaitan dengan program sekolah kami, karena kami kan bukan SMK, ini yang kendalanya. Beda kalau SMK tuh ada magang, kalau SMA nggak ada program. Nah, ini yang kesulitannya di situ. Jadi kami kalau memoles keahlian potensi anak itu biasanya di dalam kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan penerapan lebih lanjut, seperti ikut latihan gitu aja. Jadi nggak dimagangkan khusus gitu loh, enggak. Misalnya persiapan mau lomba, dia di mana? Misalnya menari, dia ada sanggar tari, gitu. Jadi disitulah dia akhirnya izin di sekolah. Nah, beda dengan SMK. Kalau SMK tuh memang magang, ya ada program magang semua. Kami memang ada seperti yang OJK tawarkan itu, jadi enggak sulit. Tidak bisa terlalu fokus di situ, tetapi masih tetap dicarikan celah dan peluang. Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir, pesan yang Bapak sampaikan untuk teman-teman kemudian, harapannya seperti apa atau formulanya untuk mencetak anak-anak ini menjadi generasi yang unggul next ke depan, next generation kita? Ya, untuk anak-anak kita untuk jadi generasi yang akan datang yang lebih bagus, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang pasal 3 itu tujuan nasional pendidikan, ya, mengembangkan peserta didik yang beriman, berakhlak, berilmu, ya, mempunyai tanggung jawab. Nah, disinilah sekolah itu harus membuat program yang mengarah ke situ pada anak-anak itu. Nah, disinilah satuan pendidikan itu yang nantinya outputnya itu yang dilihat. Jadi di situ, nah di dalam satuan pendidikan itu kan terdiri kepala sekolah sampai ke bawahnya itu harus menyatu. Jadi tidak bisa per bagian-bagian saja yang tahu, tetapi seluruhnya. Nah, inilah nanti yang menjadikan output kita itu bisa mencetak siswa yang bagus. Tidak hanya pandai berteori. Tidak hanya berteori. Ya. Tetapi dia memiliki life skill juga. Life skill. Nah, itu tadi lah. Cuma ya itu tadi SMA SMK beda. Nah, cuma life skillnya kami asah tadi lewat co-curricular dan ekstra. Tetap diberikan kesempatan. Ya, kalau intranya kan teori. Nah, gitu. Oke. Ke Bu Waka, seperti apa? Kemudian kita kaitkan juga bukan sebentar sih. Next ke depan kita akan yang menghadapi yang namanya bonus demografi. Anak-anak unggul kita ini kan otomatis harus disiapkan dari sekarang, apalagi Bu bagian ke siswa Anisin, menyiapkan anak-anak ini sehingga mereka nantinya menjadi yang benar-benar produktif, tidak malah menjadi beban negara, khususnya untuk kita di Kalteng. Silakan. Ya, kalau mempersiapkan ini kan tugas semua orang ya, semua kita. Seperti apa yang dikatakan kepala sekolah tadi, yang penting kita mari bekerja sama dengan setulus hati, artinya ikhlas lah
kita memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, kemudian sifat kerjasama, koordinasi, dan juga orang tua juga saling mendukung. Orang tua juga mendukung sekolah kerjasama dengan orang tua, tetap kita laksanakan itu. Ini saya pasti akan siswa kita ini mempunyai masa depan yang generasi emas katanya itu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih kepada Bapak Mirazul Haidi, MPD Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya sudah berkenan hadir pada malam hari ini dan juga berbagi informasi, mengedukasi kita pada malam hari ini. Juga Ibu Seni Setine, SPD Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih Ibu sudah berbagi teruslah, berbagi untuk anak-anak dan juga untuk kami para orang tua. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir malam hari ini. Pemirsa, menuntut ilmu tidak mengenal tempat dan usia. Namun ilmu tidak akan datang dengan sendirinya apabila kita tidak belajar long life education. Mencetak generasi unggul dan berakhlak adalah tugas kita semua. Pemerintah, pembuat kebijakan, insan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selalu ingat, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan.